Aloysius Gonzaga, yang biasa dipanggil Luigi, lahir di Castiglione delle Stiviere, Italia Utara, pada tanggal 9 Maret 1568. Ia berasal dari sebuah keluarga bangsawan yang berkuasa dan kaya raya. Meski baru berumur 4 tahun, Luigi diajak dalam ekspedisi latihan untuk mengenal dunia militer. Kemudian pada usia 7 tahun, ia bertobat dari cara hidup kebangsawanan untuk memulai kehidupan yang lebih mengutamakan hal batinnya. Ia mulai berdoa dan dengan kegembiraan besar mendaraskan mazmur-mazmur. Ayahnya terkejut mendapati putranya yang berusia 8 tahun memiliki penguasaan diri seperti seorang dewasa, dan ia sudah menganggapnya sebagai seorang ahli waris. Karena ia adalah anak tertua, maka masa depan Aloysius sudah ditentukan. Tetapi Aloysius sendiri memikirkan kemungkinan untuk mengikuti langkah seseorang yang lain. Ketika berumur 9 tahun, ia mengikuti pendidikan di istana keluarga Francesco de Medici di Florence. Selama berada di istana, ia mulai menyadari panggilan ilahi dalam dirinya. Ia tahu apa yang nanti akan terjadi atas dirinya. Dan dengan berani, ia mengikrarkan kaul kemurnian hidup dan berjanji akan menjaga kesucian dirinya. Kaul ini diikrarkannya selagi berusia 10 tahun di dalam gereja Maria Annunziata. Carolus Borromeus, kardinal di Malino, tiba di Castiglione pada kunjungannya di keuskupan agung itu. Ia bertemu dengan Aloysius yang berusia 12 tahun pada saat itu dan sangat terkesan oleh anak itu. Kardinal itu pun mendengar bahwa Aloysius belum menerima komuni pertama, maka dia mempersiapkan Aloysius. Dan pada tanggal 22 Juli 1580, dia sendiri yang menerimakan komuni pertama kepada Aloysius. Aloysius selalu merasakan rindu untuk menerima komuni. Ia juga berpuasa 3 hari seminggu, bermeditasi pagi dan sore, serta menghadiri misa setiap hari. Kemudian pada tahun 1581, ia bersama Maria dari Austria pergi ke Spanyol. Ia tinggal selama 3 tahun di istana Yakobus, putra Raja Philip II di Madrid. Di situ, ia mempunyai bapa pengakuan seorang Yesuit, dan makin lama semakin terpikir untuk menjadi seorang Yesuit. Pada tanggal 15 Agustus 1583, ketika ia sedang berdoa di depan patung Bunda Maria, di dalam hatinya ia merasa bahwa inilah yang Tuhan minta darinya. Dan setelah meninggalkan gereja itu, ia pergi ke bapa pengakuannya untuk memberitahukan keputusannya. Namun, ia harus memperoleh izin dari ayahnya. Ayahnya menolak dengan tegas keinginan anaknya itu. Aloysius diharuskan tetap mempertahankan gelar kebangsawanan dan harta benda warisannya. Lalu ia dan adiknya dikirim untuk mengunjungi berbagai istana di Italia, dengan harapan bahwa Aloysius akan mengubah pikirannya. Namun ketika ia kembali dari perjalanan itu, ia belum juga mengubah keputusannya. Ayahnya pun tidak berdaya menghadapi anaknya ini dan akhirnya menyetujui keputusan anaknya tersebut. Aloysius segera meninggalkan warisannya. Ia mengalihkan semua haknya dan harta warisannya kepada saudaranya yang lebih muda. Ia pun segera pergi ke Roma dan menghadap Pater Jenderal Claudio Acquaviva. Ia masuk novisiat Serikat Yesus pada tanggal 25 November 1585 di Biara Santo Andreas di Roma. Setelah menyelesaikan tahun novisiatnya, ia diperkenankan mengucapkan kaul pertama. Ia mengucapkan ketiga kaulnya pada tanggal 25 November 1587. Karena prestasinya yang tinggi, ia pun diperkenankan memulai studi teologi di Kolose, Roma. Pada awal tahun berikutnya, 1591, terjadi wabah dan kelaparan di Italia. Aloysius mengumpulkan dana dengan mengemis di Roma bagi daerah-daerah yang terkena wabah. Ia bekerja merawat orang-orang sakit, mengangkut orang-orang yang hampir mati di jalan raya, membawanya ke rumah sakit, memandikan mereka, dan memberi mereka makan, serta mempersiapkan mereka untuk penerimaan sakramen-sakramen. Karena banyaknya Yesuit muda mulai terkena penyakit itu, Aloysius pun dilarang untuk kembali ke rumah sakit. Namun Aloysius mengajukan lagi untuk melayani orang-orang sakit. Ia pun diberi izin, tetapi hanya untuk membantu di rumah sakit Santa Perawan Maria Penghibur. Karena di sana, pasien-pasien dengan penyakit menular biasanya tidak diterima. Aloysius pun pergi ke sana, mengangkat seorang pasien dari tempat tidurnya, merawatnya, dan mengembalikannya ke tempat tidur semula. Ternyata orang itu terkena penyakit menular.
dan Aloysius pun tertular oleh penyakit itu dan memaksanya istirahat pada tanggal 3 Maret 1591, 6 hari sebelum hari ulang tahunnya yang ke-23. Penyakit itu membuatnya menjadi begitu lemah sehingga tak pernah pulih kembali. Demam serta batuk muncul. Dalam doa, Aloysius diberitahu bahwa ia akan meninggal pada hari raya tubuh dan darah Kristus. Ketika hari itu tiba, pada tanggal 21 Juni 1591, ia tampak lebih segar daripada hari sebelumnya. Ia pun memohon sakramen bekal suci, tetapi ditolak oleh Kardinal Robert Bellarmine karena kelihatannya Aloysius tidak akan mati dalam waktu dekat. Tetapi rupanya malam itu untuk kedua kalinya ia meminta bekal suci, dan supaya ia tenang, lalu diatur baginya untuk menerima sakramen tersebut. 2 orang imam tinggal bersama dengannya pada malam itu. Sesaat sesudah pukul 22, rasa sakit lambungnya yang terluka semakin hebat dan tak tertahankan lagi. Ia meminta supaya badannya diangkat sedikit. Ketika kedua Yesus itu datang mendekat, mereka mengamati bahwa wajahnya mulai berubah, dan mereka menyadari bahwa Aloysius yang muda ini akan segera meninggal. Aloysius mengarahkan pandangan matanya kepada salib yang ia pegang, dan sewaktu mencoba menyebut nama Yesus, ia meninggal dunia. Ia kemudian dikuburkan di Annunziata dekat Kolose, Roma. Jenazahnya kemudian dipindahkan ke gereja Santo Ignatius. Aloysius Gonzaga dilukiskan dengan gambaran seorang laki-laki muda mengenakan jubah hitam dengan superbli putih. Atributnya berupa bunga lili yang melambangkan kesucian pribadinya. Salib yang dipegangnya menunjukkan kesetiaan dan pengorbanan sepanjang hidup. Tengkorak menunjukkan karyanya di tengah-tengah orang yang menghadapi kematian. Rosario menunjukkan devosinya kepada Santa Perawan Maria. Aloysius mempunyai 4 devosi khusus. Pertama, devosi kepada sakramen Maha Kudus. Yang kedua, untuk menyiapkan dirinya bagi penerimaan komuni suci mendatang. Yang ketiga adalah devosi kepada Bunda Maria. Dan yang terakhir adalah devosi kepada para malaikat. Ia diberi gelar Beato oleh Paus Paulus V pada tanggal 19 Oktober 1605 dan dinyatakan sebagai santo oleh Paus Benediktus XIII pada tanggal 31 Desember 1726. Pesta Santo Aloysius dirayakan pada tanggal 21 Juni. Pada tahun 1729, Paus Benediktus XIII mendeklarasikan Aloysius de Gonzaga sebagai santo pelindung kaum muda dan pelajar dan menempatkan semua sekolah di bawah perlindungan santo tersebut. Pada tahun 1926, ia dinobatkan sebagai santo pelindung semua pemuda Kristen oleh Paus Pius XI. Dan karena cara kematiannya, ia dianggap sebagai santo pelindung korban wabah atas belas kasih dan keberaniannya dalam menghadapi penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Santo Aloysius Gonzaga menjadi santo pelindung bagi pasien AIDS dan orang yang merawat mereka. Ia juga merupakan santo pelindung Valmontone, sebuah kota di Lazio. Aloysius Gonzaga juga dirayakan di sebuah kota kecil di Italia Selatan bernama Alessio sebagai santo pelindung kota tersebut, yang dirayakan pada tanggal 21 Juni sebagai santo pelindung pemuda dan pelajar, dan karena pengabdiannya kepada orang lain sebagai orang dewasa muda. Beberapa sekolah dan perguruan tinggi diberi nama Aloysius Gonzaga.